Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita dalam setiap pekerjaan kita. Dan hari ini seperti biasa saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat ke-10 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi sederhana seperti ini. Pada suatu hari, berkumpullah semua iblis di dalam neraka. Mereka membuat rapat besar dengan topik cara membuat perpecahan dalam umat manusia. Di tengah-tengah rapat besar itu, datanglah iblis pertama dengan wajahnya yang sangat seram berkata, aku dapat membuat perpecahan pada manusia. Caranya, aku akan membuat semua manusia miskin. Setelah miskin, semua mereka pasti akan pecah. Lalu Raja Iblis berkata, pergilah dan perbuatlah seperti yang kau katakan. Pergilah iblis pertama ini ke dunia. Dibuatnyalah kemiskinan kepada seluruh umat manusia. Tetapi sesudah manusia miskin, apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi perpecahan pada umat manusia. Justru karena keadaan miskin itu membuat sesama manusia saling tolong-menolong, saling mengasihi. Akhirnya mereka dapat survive dari kemiskinan mereka. Dan persaudaraan dan kesatuan manusia semakin erat. Akhirnya gagallah pekerjaan iblis yang pertama. Lalu datanglah iblis yang kedua yang lebih seram lagi.
Dia berkata kepada Raja Iblis, "Aku dapat membuat manusia mengalami perpecahan. Aku akan membuat mereka semua menjadi kaya raya. Kalau mereka kaya raya, mereka pasti akan mengalami perpecahan." Lalu Raja Iblis berkata, "Pergilah, perbuatlah seperti yang engkau katakan." Akhirnya dibuatnyalah semua manusia menjadi kaya raya. Dalam hati si iblis, tidak beberapa lama lagi pasti ada perpecahan pada umat manusia. Tetapi ditunggu beberapa hari, beberapa minggu, ternyata umat manusia tidak terpecah. Malahan umat manusia semakin bersatu. Ternyata dengan kekayaan yang dimiliki manusia, mereka suka memberi pada orang yang lain, suka memberikan persembahannya kepada Tuhan, suka mendukung pelayanan-pelayanan kepada Tuhan. Akhirnya iblis kedua pulang ke neraka dengan kecewa karena misinya telah gagal. Dan semua iblis yang ada di neraka bersedih karena tampaknya usaha mereka untuk menghancurkan manusia, untuk membuat manusia mengalami konflik dan perpecahan telah gagal. Tetapi tidak beberapa lama datanglah seorang iblis yang lebih seram, yang punya tanduk 7. Dia berkata kepada raja, "Raja, izin, saya mau pergi ke dunia hanya sebentar." Lalu raja berkata, "Ngapain kamu ke dunia? Karena misi kita sudah gagal membuat manusia pecah. Tidak ada lagi usaha dan rencana kita." Tetapi si iblis itu tetap ngotot dan berangkat ke dunia. Tetapi tidak beberapa lama dia di dunia, terjadilah perpecahan yang sangat besar di dalam umat manusia. Semua manusia berkonflik, semua manusia bermusuhan di dalam gereja, di dalam rumah tangga, atau di mana-mana terjadi permusuhan dan perpecahan yang sangat besar. Mendengar kabar bahagia ini, semua iblis yang ada di dunia tertawa bahagia, sekaligus bertanya-tanya kepada iblis yang ketiga, apa yang dia lakukan sehingga manusia bisa menjadi pecah? Apa yang dia lakukan sehingga perpecahan itu bisa tepat terjadi? Lalu si iblis ketiga ini berkata, "Saya hanya menaburkan benih-benih kesombongan pada hati manusia. Akhirnya di antara mereka saling meninggikan hati, merendahkan yang lain, merasa paling berjasa. Ini akhirnya berhasil menghancurkan kesatuan di antara manusia. Karena tidak ada lagi sikap saling percaya. Tidak ada lagi sikap saling menghormati. Sebaliknya, saling menyerang, saling menjatuhkan. Akhirnya, perpecahan yang awalnya adalah sedikit berubah menjadi konflik yang besar." Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ilustrasi sederhana ini membantu kita memahami persoalan yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Saat itu terjadi konflik dan perpecahan yang begitu berat. Kenapa konflik dan perpecahan itu terjadi? Karena masing-masing menganggap diri paling hebat. Ada yang berkata, "Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kepas, dan aku dari golongan Kristus." Akhirnya jemaat-jemaat itu terpecah-pecah antara satu dan yang lain. Tidak ada lagi kasih antara yang satu dengan yang lain.
Apa yang terjadi di jemaat Korintus ini bisa juga terjadi pada keluarga kita dan juga pada gereja kita saat ini. Tidak jarang kita melihat dan mendengarkan bahwa ada konflik dalam gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Di gereja itu terjadi golongan-golongan dan kelompok-kelompok yang berseberangan, yang selalu berkonflik berlarut-larut. Golongan yang satu merasa pembangunan gereja adalah karya mereka. Golongan yang satu merasa ibadah gereja itu adalah hasil dari karya mereka. Golongan yang satu merasa sumbangan di gereja karena jasa-jasa mereka. Dan golongan yang satu merasa bahwa pendiri gereja itu adalah orang tua mereka. Masing-masing mereka merasa diri paling hebat, paling berjasa, paling utama. Dan saat bersamaan mereka tidak menganggap orang lain dan merendahkan orang lain. Dan akhirnya terjadilah perpecahan dan konflik di dalam gereja. Saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini sangat bertentangan dengan sifat gereja itu. Gereja itu adalah satu, maka sesungguhnya jemaatnya pun harus satu di dalam Kristus. Oleh sebab itu, apa respon Paulus terhadap perpecahan ini? Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa tubuh Kristus itu tidak terbagi-bagi. Artinya semua jemaat walaupun berbeda karunia, berbeda pelayanan, tetapi itu sama seperti tubuh Kristus. Banyak nama-namanya, banyak jadi jenisnya, tetapi kepalanya adalah satu, yaitu Kristus. Kita adalah anggota tubuhnya dan kepalanya itu adalah Kristus. Karunia yang ada pada jemaat itu atau pelayanan yang ada di jemaat itu bukan dibuat untuk bertentangan atau berkompetisi, tetapi dibuat untuk bersama-sama melayani Tuhan. Karena itu, walaupun karunia berbeda-beda, manusianya berbeda-beda, jangan buat pembeda-bedaan. Karena kita itu adalah satu di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, Paulus mengajarkan tentang kerendahan hati. Paulus mengatakan tidak ada yang saya baptis selain Krispus dan Gaius. Artinya ada dua yang ditekankan Paulus. Paulus mengajarkan kerendahan hati. Walaupun sudah banyak dia lakukan, tetapi dia tidak melihat itu sebagai sebuah karya, jasa-jasanya. Dan itu pada akhirnya tidak melahirkan kesombongan dalam dirinya. Karena dia semua percaya bahwa semua itu adalah karena pekerjaan Kristus. Lalu kedua, Paulus mengajarkan cara pembagian kerja. Aku diutus bukan membaptis, tapi memberitakan Injil. Artinya semua pekerjaan dalam Tuhan itu, membaptis, memberitakan Injil, mengajar, berkhotbah, dan lain-lain itu adalah sama. Kita hanya memainkan tugas dan peran kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun tugas kita di gereja, apapun jenis pelayanan kita, apapun karunia dan talenta yang kita miliki, semua itu hanya pemberian Tuhan yang kita pakai untuk melayani Tuhan. Bukan untuk meninggikan diri, tetapi melayani, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya, tetaplah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semakin banyak karunia dan talenta yang kita miliki, semakin merunduklah hati untuk melayani Tuhan. Kedua, ingatlah bahwa orang lain itu juga adalah tubuh Kristus. Karena itu mari bersama-sama saling menghormati, melayani, mendukung, mengasihi, supaya kesatuan itu tetap tercipta di dalam lingkungan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.